Ya, hari ini hari Kamis pada tanggal 5 Februari 2026. Firman Tuhan kemarin yang kita sudah dengar beberapa suku ya. Sekarang kita belajar tentang suku Naftali, yaitu artinya perjuanganku, yang melambangkan kecepatan, kelincahan dan kebebasan yang dipuji keberaniannya dalam sejarah Israel. Kejadian 49 ayat 21. Silakan untuk satu orang membaca buat kita. Naftali bagikan rusa betina yang dilepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Oh, luar biasa, dia akan melahirkan anak-anak yang manis ya. Kita belajar ya tentang firman Tuhan cuma 20 menit aja. Kita minta waktu kalian ya untuk dengarkan secara fokus dan poin-poinnya. Di sini Naftali adalah putra keenam Yakub, anak kedua dari Bilha ya. Bilha ya. Ini asal usul suku bangsa Israel awal kita dimulai dari keturunan yang berhubungan antara Yakub dan Bilha. Naftali dianggap lebih rendah dari saudara-saudaranya, ini lebih rendah. Dan Yakub memiliki 12 putra, termasuk Naftali dari 2 istri dan 2 selirnya. Zaman dahulu kala kita boleh kawin Pak, tidak boleh cicip-cicip aja itu selir-selirnya sudah bapak-bapak ya, karena tidak ada aturan ya zaman dahulu ya, karena belum kedatangan Tuhan Yesus, jadi mereka tidak mengenal firman Tuhan ya, tapi Tuhan tetap memelihara keluarga Yakub ini ya. Nah, ini kehidupan Naftali kita belajar saudara. Nanti kita ambil poinnya ya. Alkitab ini menyatakan Naftali adalah anak kedua Bilha, seorang hamba perempuan dari istri Yakub, Rahel, dan putra keenam Yakub. Setiap anak yang lahir dari hamba perempuan Rahel dianggap sebagai anak Rahel sendiri. Jadi dia tuh nggak dianggap gitu loh, kayak dibilang tuh ya dia punya anak ya sudah, lu tidak ada hubungan karena tidak sah begitu kan zaman dahulu ya. Makanya ketika Naftali lahir ini Rahel ini bergulat ya dengan saudara perempuannya, dan Rahel menang akhirnya kan. Dia bergulat, dia tuh mau minta pengakuan aja saudara. Nah disinilah dia menang. Jadi nama Naftali artinya menang dalam pergulatan, jadi masih diakui lah dia ya. Nah ini berkat Yakub atas Naftali saudara. Dalam Kejadian 49 memberikan berkat dan nubuatan dalam bentuk metafora, yaitu anak-anaknya yang menggambarkan karakter mereka. Untuk Naftali yang berkata, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas dan ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Ini betul saudara, ini berkat dari Yakub ya. Dia menyatakan bahwa Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas melahirkan anak-anak yang indah. Jadi anak-anak yang baik-baik begitu saudara ya. Nah, ketika Musa melakukan sensus pertama itu di Bilangan 1 ayat 1 sampai dengan 4, sebelum masuk tanah Kanaan dituliskan jumlah pria Bani Naftali. Nah, di situ ya dicatatkan ya, yang sanggup berperang, yang usianya itu di atas 20 tahun, yang berjumlah 45.400 orang. Ini saudara tahu kan, kalau kita lihat ini ada sensusnya nih, sebelum dia masuk itu Musa sudah mencatat ya di sebelum masuk Kanaan. Nah tentang Naftali, Musa berkata perkenanan Tuhan atas Naftali, yaitu putra Bilha yang lebih muda, ditujukan dalam kesuburan dan keindahan luar biasa dari warisannya, yaitu khusus di wilayah selatan dari pantai Kineret ya. Dan suku Naftali ini di tanah Kanaan ditaruh, yaitu milik pusaka, yaitu di suku Naftali. Nah, suku Naftali menerima daerah kepunyaan pada zaman Yosua, dan simbol suku Naftali disimbolkan sebagai rusa betina tadi dibilangnya, yang dilepaskan, dan berkat Yakub yang itu cerdas, cepat, lincah, dan kebebasan itu karena si Naftali ini benar-benar anak yang sopan, yang taat begitu ya. Dan tokoh terkenal dalam suku Naftali itu adalah prajurit Barak, kita lihat nanti seperti yang memimpin pasukan bersama Deborah melawan Kanaan itu salah satu dari suku Naftali. Nah, kita ambil hikmahnya dari suku Naftali ini ya. Banyak orang yang menderita ya, yang tidak berharap dengan Tuhan akan mendapatkan akar kepahitan. Nah saudara jangan seperti itu. Nah ini seperti yang kita lihat, mamanya Naftali itu kepahitan dah, kepahitan ya saudara, dia tidak diakui. Tapi lihat dia berjuang, dia mau mengampuni, dia tidak mau menjadi pemberontak, dia tidak mau menjadi akar kepahitan, sehingga dia menang saudara. Nah di sini kita ambil hikmahnya dari Naftali ini, yaitu banyak orang kenyang dalam penderitaan. Sekarang saudara kenyang dalam penderitaan, menderita sekali ya, sudah kena pukulan dari teman di sini, mungkin ya saudara berantem, kita sudah di penjara, di keluarga. Bagaimana rasanya saudara? Itu luar biasanya, kayak penjara benar-benar neraka di sini, neraka bumi ya. Tapi kalau kita lihat saudara, kalau kita tidak berharap dengan Tuhan, pasti kita hancur saudara. Makanya Tuhan minta di tempat di sini saudara berharap. Seperti Naftali ya, mamanya itu berharap sama Tuhan. Dia akhirnya dia diakui dan dia berjuang, makanya disebut anak perjuangan di situ ya. Dan disinilah orang-orang yang sakit hati di bumi ini saudara, itu akan mendapatkan dampaknya, itu kepahitan yang akan berakar sampai mati. Kalau kalian lihat ya, orang ada satu
mamanya kepahitan dengan anaknya sampai mamanya meninggal kan karena kepahitan. Nah, saudara jangan seperti itu ya. Kita belajar dari suku Naftali ini, mamanya tidak pernah membuat kepahitan pada Naftali. Nah, ini nubuatan baru ya, wilayah Naftali ini digambarkan dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 2 sebagai daerah yang direndahkan ya, tetapi akan dimuliakan Tuhan. Makanya kalau kita lihat orang Tuhan cari orang-orang yang seperti Naftali ini, saudara. Dia rendah, mamanya tidak sombong, walaupun dia seorang hamba, dia tidak punya apa-apa, saudara ya. Tapi lihat, Tuhan masih melihat mamanya Naftali, dan Naftali pun diberkati luar biasa karena yang di Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 2 sebagai daerah yang direndahkan tetapi akan dimuliakan oleh Tuhan. Nubuatan ini digenapi ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea, saudara, dan mencakup Kapernaum dan daerah suku Naftali. Nah, itu Tuhan Yesus melihat Naftali, suku Naftali yang paling rendah, yang tidak diakui, tapi Tuhan lihat, Tuhan datang kepada seperti itu orang-orang yang rendah hati. Makanya Kapernaum dan daerah suku Naftali ini pertama kali Tuhan datang menginjak di daerah di pelayanannya di Galilea. Nah, suku Naftali ini dicatat dalam Alkitab sebagai salah satu yang dipuji keberaniannya dalam sejarah Israel pada saat itu. Nah, saudara, kita belajar Naftali ini, poin-poinnya yang boleh kita sampaikan, bahwa janganlah angkar kepahitan itu berakar dalam diri saudara ya. Ya, khususnya masalah kasus kita kena jebak ya Pak ya, kena dipaksa, kita dijaring oleh si jajan ini oleh teman-teman kita jangan kepahitan, saudara. Itu dari kasus Naftali ini, pada saat dia direndahkan, lihat Tuhan datang pertama kali untuk memulai pelayanannya di Galilea, di Kapernaum, dan di daerah suku Naftali. Coba pertama kali Tuhan sudah datang. Makanya jangan menganggap kita tuh rendah, saudara ya. Pasti kita punya sesuatu yang tidak benar. Misalnya contoh nih, saudara ya, keluarga tidak mengakui saudara, ya sudah dibuang. Wah, ini anak berantal, ini tidak mau mendengarkan lagi nasihat mamanya. Bosan juga kita kemana arahnya. Nah, ini saudara, kita jangan rendah hati seperti itu. Kita punya Tuhan ya, kita berharap kepada Kristus ya. Dan disinilah perjuangan yang keras, baik fisik maupun spiritual, pasti membuahkan hasilnya dan berkat-berkat dalam kemenangan. Makanya Naftali ini disebut dengan salah satu suku yang dipuji keberaniannya, karena dia dianggap rendah tapi dia tidak membawa akar kepahitan. Nah, sini saudara, kita belajar, kita pun ditindas di tempat ini, jangan kita kepahitan ya. Apalagi kita sama teman-teman di sini, cukup ya, jangan dibuat ke dalam hati. Ya, mereka nggak pernah rasakan. Ya memang sih, kalau kita disakiti ya sampai nggak sakit, ibu jodoh juga sakit. Cuma Tuhan bilang apa? Sebelum matahari terbenam, kamu kasih ampun dia. Ya, ibu mereka lakukan itu, saudara. Ya, kalau kita siang berantem, pagi berantem, sore sebelum matahari terbenam, ya Tuhan, janji pasti kekal. Agar kita tidak dicuri kebahagiaan kita oleh sejahat iblis. Jadi sekarang kita berantem sama teman, kita minta maaf sebelum matahari terbenam, ampuni teman kita, saudara ya. Mari kita lihat Naftali ini yang dicatat dalam Alkitab, dia tidak ada kepahitan. Dia seorang pemberani dalam sejarah Israel. Makanya dipakailah dalam pasukan yang barak itu ya, pasukan barak, di mana disebut pasukan barak, itu prajurit barak yang memimpin pasukan bersama Deborah melawan Kanaan. Itu udah dipakai luar biasa karena dia pemberani. Nah, ini suku-suku bangsa Israel ini saudara harus pelajari supaya saudara tahu, oh sejarah Alkitab seperti ini, ada sejarahnya. Nanti setelah kita selesaikan, baru kita akan rangkumkan. Nah, mulai depan kita ambil hikmahnya. Oh, kita mengenal Yesus. Oh, ternyata Yesus seperti ini. Dia memberkati 12 bangsanya, suku bangsa Israel itu Tuhan berkati sampai detik hari ini. Ada yang hilang, yang beberapa bangsa Israel yang sudah hilang lenyap. Hanya satu yang masih bertahan sampai detik hari ini. Kita sudah belajar suku Lewi ya. Lewi ini masih bertahan. Makanya dibilang apa? Suku Lewi adalah artinya terikat. Sampai 500 sampai 600 ribu jiwa masih ada sampai sekarang. Berarti percayalah, Tuhan Yesus ada sampai sekarang, saudara. Amin. Ya, makanya sekarang seluruh dunia mengakui hanya tahun Masehi saja yang diakui, betul tidak? Ya, setiap tahun Masehi saja. Kenapa tidak tahun-tahun yang lain, Tuhan? Dan karena Tuhan kita ini yang nyata, yang memang yang menghidupkan kita, saudara. Jadi sebagai orang Kristen kita harus pegang ini. Oh ya, tahun ini orang semua seluruh dunia menyembah tahun Masehi. Kenapa tidak tahun-tahun yang lain? Kenapa tidak tahun-tahun ini, tahun itu? Nah, kenapa? Kenapa setiap tahun, akhir tahun, tanggal
1 Desember, 1 Januari tahun Masehi yang kita lihat. Ya berarti memang Tuhan ada buat kita sampai sekarang, saudara. Makanya jangan kita ragu bahwa kita punya iman yang kuat, jangan membawa akar kepahitan, saudara. Nah, yang orang-orang yang suka buat onar di sini, ya minta maaf sama Tuhan, toh, lu jangan bikin onar, sudah masalah di sini, lupa kuantar sama teman, sudah tahu lu bodoh lagi, omong tidak tahu, omong kosong saja di dalam, ternyata isi-isi doang di dalam isi kepala, emosi, temperamental. Nah itu sangat kita harus kendalikan diri kita, saudara. Ya, mari kita kendalikan diri kita di tempat ini supaya nama Tuhan diangkat, dipuji, dipermuliakan. Jangan dihujat nama Tuhan di sini, saudara. Ya, kasihan itu anak Tuhan kok rajin sekali ibadah, berkatnya banyak itu. Coba saudara lihat anak-anak Tuhan di sini. Ya, tidak ada Tuhan kasih kelaparan di sini. Kalian punya perlengkapan mandi pun Tuhan menggenapi di sini, saudara. Ya, teman-teman lain mungkin sedih. Ini enak sekali ya, sabun aja mereka mungkin yang sudah kecil dipakai lagi kan, tapi nggak punya uang gitu, saudara. Kita ini sebagai anak Tuhan pasti anak raja diberkati, saudara. Ya, jangan sampai kita terbuang di sini, saudara. Sudah kita dibuang sama Tuhan, tidak punya apa-apa lagi. Buang salib gara-gara anak nona. Ya jangan begitu, saudara. Kau jangan bawa anak nona patut dijebak. Bu pendeta dia kan neon, bu pendeta neon tuh Kupang neon itu putih itu. Orang Kupang tuh kalau dari timur tuh putih-putih paling senang mereka. Yang penting putih dulu, urusan hati nomor sekian. Nah jangan begitu, saudara. Jangan bilang orang kita nih hatinya baik ya. Jangan lihat kulitnya saja, ya toh, lihat hatinya, saudara. Kadang-kadang kita terbuai ya, karena lupa diri. Ini salib yang Tuhan sudah kasih kalian, sudah kemenangan kalian buang. Nah itu kan marah, saudara ya. Jangan seperti Simpson itu yang kita belajar tentang Samson itu ya. Sampai Tuhan pukul si Samson itu, akhir-akhirnya dia hampir mati kan ya. Hampir mati waktu perang dia di medan perang. Dia menangkan puluhan ribuan, 1000 penjahat musuhnya dia itu. Pakai apa? Rahangnya keledai. Dia pukul itu saking kuatnya. Nah, setelah dia habis perang, dia kehausan. Dia minta sama Tuhan, "Allah, aku sudah menang ini, apakah aku harus mati?" Nah, begitu. Akhirnya apa? Tuhan kasih apa? Dia tidak kasih hujan, saudara. Tuhan akhirnya apa? Membuka. Namanya bukit itu apa? Tanah itu terbuka dengan air. Ini luar biasa Tuhan kita ya. Keluarlah air itu, akhirnya si Samson meminumnya. Nah ini contoh, saudara. Zaman dulu Tuhan begitu dekat sama kita. Jangan sampai kita dosa ini Tuhan jauh kita, saudara. Tuhan sembunyi di awan-awan gara-gara dosa kita. Janganlah, karena dosa itu ujung-ujungnya maut. Upah dosa adalah maut, saudara. Hati-hati ya. Jangan kita lagi berbuat dosa. Setiap kita mengambil tindakan, pakailah kepekaan. Minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus, apa benar ini? Apa benar, jangan kena jebakan lagi ya. Sampai kita masuk ke dalam dunia kejahatan yang lain. Jadi ketemu lagi Bu Pendeta, kalian masa sih mama kau sudah lahirkan kau, nyom lu sudah besar, nanti lu pindah-pindah ya. Lu pindah ke hotel video di lapas Karangasem, lapas Tabanan, tuh putar-putar nanti. Gak ada orang tua berharap begitu, saudara ya. Orang tua berharap pasti yang terbaik. Jadi hari ini hanya sekali kita berbuat kejahatan, pasti kedepannya kita akan membuat hidup kita lebih berarti di hadapan Tuhan. Amin ya. Sebelum saya tutup, saudara, kita ambil 6 poin remanya hari ini. Nah, perjuangan keras baik fisik maupun spiritual pasti membuahkan berkat-berkat dan kemenangan jika dihadapi dengan iman. Karena Naftali ini dia berjuang, dia punya watak yang baik, dia punya sifat yang baik walaupun direndahkan, tapi disitulah nubuatan Tuhan digenapi ketika apa? Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Yang kedua, ya, perkenanan Tuhan sumber berkat tertinggi yang melampaui kekayaan materi, saudara. Jangan sampai kita membanggakan materi kita ya, ujung-ujungnya habis uang kita. Tapi lihat, perkenanan Tuhan atas hidup kita adalah sumber berkat tertinggi yang melampaui kekayaan materi. Jadi kita jangan membanggakan materi kita, saudara ya. Di sini stop sudah, kalian mungkin sudah tahu di sini agak berat, dan sudahlah kita lihat perkenanan Tuhan atas hidup kita di sini. Dan ketiga, keberanian modal adalah utama dalam berperang. Ini di Hakim-Hakim 4 ini, saudara ya, keberanian modal. Kita harus berani untuk menampilkan beda, berani bersaksi bahwa kita anak Tuhan Yesus, saudara ya. Jangan saudara punya salib aja di depan ini, salib depan. Setelah ada anak nona cantik, beda lain dia kasih masuk lagi dalam. Tunggu sudah ya, saya baru di Tuhan Yesus. Saya jangan tipu-tipu Tuhan begitu, saudara ya. Banyak yang begitu, dia tipu-tipu
supaya biar terpikat nanti jatuh dalam dosa. Ini mesti paling pintar kasih mata ini ya, laki-laki ya. Dan keempat adalah yang Tuhan minta hari ini, taat dan setia tetap ya, taat dan setia itu harus, itu wajib ya. Dan kelima, ditinggikan dari tempat yang terpencil atau Galilea itu tempatnya ya. Tuhan memilih orang yang rendah hati dan tidak terpandang untuk kemuliaannya. Seperti Naftali ini ya, dia tidak dipandang tapi Tuhan angkat, Tuhan melihat yang hal seperti itu. Yang keenam, sebagai komunikator yang baik, memberikan kata-kata yang indah. Dari Kejadian pasal kata-kata yang indah. Karena Naftali ini mungkin kerebannya tuh bagus ya, menyampaikan kebaikan, selalu mengangkat dengan positive thinking. Makanya Tuhan memberikan kata-kata yang indah di situ, yaitu keunggulan dalam berdialog, penyampaian pesan yang baik sehingga dia dipakai sebagai prajurit perang yang terbaik. Hari ini kita belajar tentang Naftali. Kita jangan sampai membawa akar kepahitannya. Setelah kita bebas ini, cukup kunci pintu. Kalau Bapak Ibu Pendeta bilang punya orang tua, tutup buku sudah, kunci semua. Jangan lagi didengar lagi, jangan lagi dibongkar-bongkar kepahitan kita. Selesaikan dengan Tuhan. Kita maju bersama Tuhan seperti Naftali, walaupun dia kecil dan rendah, Tuhan angkat dia sebagai yang pertama sekali Tuhan memulai pelayanannya di Galilea. Ya, Tuhan senang berkati saudara. Jangan bosan-bosan berbuat baik, tetap setia kepada Tuhan, jangan sampai kendor iman kalian menjalankan hukuman badan di tempat ini. Shalom, Tuhan senang berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.